Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil waliyil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala nuril anwar wa sirril asrar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Para guru, para siswa, siswi, hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah di hari yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan kesempatan, keinginan dan kekuatan sehingga dapat hadir di serangkaian acara memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Madrasah Aliyah Negeri 5 Pidi. Keinginan untuk hadir, kemampuan untuk datang tidaklah menjadi dalil sampainya kita di halaman tengah sekolah iman, tetapi hadir kita karena campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika muazzin, Aceh mengatakan Bilal, melantunkan azan, setiap lafaz azan itu sunat dijawab dengan lafaz yang sama. Misalnya asyhadu an la ilaha illallah, sunat dijawab persis sama. Ketika muazin mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita yang mendengar sunat menjawab persis sama. Tapi ketika muazin mengajak hayya 'alas shalah, mari salat, hayya 'alal falah, mari kepada kemenangan, kita disunatkan menjawab la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita hadir di sini bukan karena kita sehat, kita datang hari ini bukan karena kita punya kuasa, tapi karena kasih sayang, bantuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat dan salam sama-sama kita hadiahkan ke pangkuan junjungan ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang hari ini madrasah kita memperingati hari lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam setiap salat tidak sah kalau tidak ada tahiyat akhir. Dan setiap tahiyat tidak ada selawat, maka salatnya batal. Karena selawat menjadi rukun di dalam pelaksanaan ibadah salat sebagai rukun qauli. Namun yang unik adalah di dalam selawat di dalam tahiyat disunatkan mengucapkan doa kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad hingga fil alamina innaka hamidum majid. Pertanyaannya, mengapa tidak sesekali kama shallaita ala Yusuf, kama barakta atau wa barik ala Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Adam atau nabi-nabi yang lain? Mengapa mengkhususkan kama shallaita dan kama barakta dengan Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihi salam? Kira-kira siswa ada yang tahu? Baik siswa atholuk maupun tamu undangan. Kenapa tidak kama shallaita nabi-nabi yang lain? Mengapa dikhususkan kepada Khalilullah Ibrahim alaihissalam?
Mungkin ibu-ibu ada yang tahu. Karena kita kan kepengen juga sekali di saat salat kita ada variasinya. Hari ini salat zuhur kama shallaita ala Ibrahim. Nanti asar kama shallaita ala Nuh. Nanti maghrib kama shallaita ala Idris dan seterusnya. Mengapa dikhususkan kepada Ibrahim alaihissalam? Sebagian ulama berpendapat bahwa satu-satunya rasul yang dalam satu ayat mendapatkan rahmat dan berkah hanya Abul Anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim Khalilullah. Jauh sebelum Rasulullah SAW dilahirkan di Mekah, semenanjung Arab, Mekah kah, Madinah? Para ahli sejarah mengatakan Mekah ketika itu seperti kepala gundul, seperti kepala yang tidak ada rambut. Artinya tidak ada kehidupan sama sekali di Mekah atau lembah Bakkah ketika itu. Ibrahim sebagai bapaknya para nabi, yang dari pihak Ismail melahirkan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah lama menikah tidak dikarunia anak. Atas saran Sarah, menikahlah ia dengan pembantunya yaitu Hajar. Nah, sampai ke Indonesia, semua nama-nama tokoh yang perempuan disebutkan dalam Al-Quran dan hadis sampai ke kita Indonesia ditambah namanya menjadi Siti. Khadijah menjadi Siti Khadijah. Aisyah menjadi Siti Aisyah. Maryam menjadi Siti Maryam. Semua nama-nama tokoh wanita sampai ke kita truk kena wajah mandum tamah Siti. Padahal tidak ada satupun dalam Al-Quran, tidak ada dalam hadis, ada penambahan Siti. Lalu dari mana datangnya? Ada mengatakan bahwa Siti itu singkatan daripada Sayyidatuna, penghulu kami yang perempuan. Jadi penambahan Siti itulah penambahan di kita dalam rangka penghormatan. Nah, Siti Sarah menganjurkan agar Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Kemudian Siti Hajar melahirkan Ismail alaihissalam. Atas perintah Allah, Ibrahim membawa Hajar dan Ismail kecil ke sebuah lembah bernama Lembah Bakkah. Dulu Bakkah namanya, sekarang Mekah. Dulu Yasrib, sekarang Madinah. Nah, di dalam perjalanan dengan menggunakan kendaraan yang sangat sederhana dari Palestina menuju Mekah itu perjalanan sangat jauh. Ketika hampir sampai di lembah Bakkah yang tidak ada kehidupan. Kenapa saat itu tidak ada kehidupan di Bakkah atau Mekah? Tidak ada sumber air. Hajar bertanya, "Wahai Rasul Khalilullah Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Engkau membawa kami ke negeri yang tidak ada kehidupan." "Iya," kata Ibrahim, "ini perintah Allah." Kata Hajar, "Kalau perintah Allah, Allah tidak akan meninggalkan kami di sini." Lalu ketika sampai di Mekah, Hajar turun dari kendaraannya, Ismail kecil turun. Berkatalah Hajar, "Wahai kakanda Rasul, kepada siapa engkau menitipkan kami di satu lembah yang tidak ada manusia kecuali kami, bahkan tidak hidup semut sekalipun?" Apa kata Ibrahim? "Wahai Hajar, aku titipkan engkau bersama Ismail kepada Allah Subhanahu wa ta'ala."
Legalah hati Hajar karena bukan dititipkan kepada manusia, tapi dititipkan kepada pemilik semesta ini. Hadirin, kemudian di kemudian hari lahirlah Ishak pada istri pertama Sarah, anak putra pertama Ibrahim pada istri kedua Ismail, dan putra kedua pada istri pertama Sarah. Nah, dari Sarah lahir Ishak, dan Ishak ini melahirkan nabi-nabi untuk Bani Israel, dan Nabi Ismail melahirkan keturunan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini alasan orang Yahudi sangat tidak menyukai Rasulullah. Kenapa? Karena kata mereka Muhammad itu dari Ismail dan Ismail itu dari budak. Nah, Hajar itu pembantu di rumah Ibrahim. Sedangkan Ishak, kata mereka Yahudi, lahir dari istri pertama permaisurinya, dan ia adalah Ishak adalah putra mahkota sesungguhnya karena tidak lahir dari selir. Diulu Yahudi hanya galak Nabi Dayo karena Nabi Dayo dari Ismail, Ismail dari istri kedua Ibrahim, dan ia awalnya adalah status pembantu rumah tangga Ibrahim Khalilullah. Nah, karena Ibrahim melahirkan Ishak, melahirkan Ismail, melahirkan para nabi, maka dia digelar dengan Abul Anbiya, bapaknya para nabi, sehingga ia mendapat kedudukan rahmat dan berkah pada Ibrahim. Maka ketika kita mengatakan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, ya Allah berikanlah kesejahteraan kepada Nabi Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim, sebagaimana telah kau berikan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Kedudukan Nabi Ibrahim adalah sebagai bapaknya para nabi. Hadirin siswa-siswi yang kami cintai, ibu bapak guru yang kami muliakan, yang kami hormati, Bapak Kepala Madrasah Man 5 BD, rekan saya sendiri, para wakil madrasah, para guru, yang kata orang pahlawan tanpa tanda jasa, yang telah menghabiskan separuh usianya untuk pendidikan, untuk kemaslahatan generasi, untuk kebaikan bangsa di masa yang akan datang. Tentu tidak ada kata yang paling cocok untuk para guru kecuali adalah ta'zim, kemuliaan, karena guru adalah satu-satunya kunci yang bisa menyelamatkan generasi. Maka ketika sekutu menjatuhkan bom di Nagasaki dan Hiroshima, Kaisar Jepang bertanya kepada para menterinya, kumpulkan para guru, apakah masih ada tersisa para guru dari ledakan bom Nagasaki dan Hiroshima? Kenapa tidak dikumpulkan nakes ahli kesehatan? Kenapa tidak dikumpulkan ahli infrastruktur? Karena yang paling penting adalah guru, karena gurulah yang dapat melahirkan generasi-generasi seluruh profesi yang ada dunia ini. Maka kepada guru, ikhlas kita mengajar atau tidak ikhlas kita mengajar, kita adalah guru. Ikhlas juga digaji, nggak ikhlas juga digaji. Bedanya di mana? Orang yang ikhlas setelah digaji dia dapat nilai pahala. Orang yang tidak ikhlas dia mengajar dapat gaji, tapi tidak dapat di akhirat sebagai sebuah pengabdian untuk setiap generasi yang memiliki dua status. Di setiap siswa ini ada dua status melekat pada dia. Yang pertama, pelajar peserta didik adalah hamba Allah. Yang kedua, dia umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya kita mendidik hamba Allah dan mengayomi umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami cintai para siswa, siswi Madrasah Aliyah
yang kami cintai. Karena zuhur kita sudah lebih awal, mungkin jam 12.24 Pak ya. Maka setengah jam sebelum zuhur kita cukupkan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang bertanya, kenapa Maulid itu diperingati? Orang tua kita, leluhur kita, para ulama, orang terdahulu memperingati Maulid Rasulullah. Sebenarnya untuk apa? Apa manfaatnya? Oh, kalau untuk makan-makan kita bisa makan-makan di resto. Kalau untuk minum-minum kita bisa ke kafe. Apa yang diharapkan dari sebuah perayaan Maulid? Dan untuk apa ini dikerjakan? Para ulama sepakat setidaknya Maulid yang dilaksanakan semenjak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi hingga sekarang setidaknya ada 4 fungsinya, ada 4 manfaatnya, ada 4 tujuannya. Kenapa kita di awal menyampaikan tujuan? Karena ibu bapak siswa-siswi banyak orang yang hilang tujuan awal di dalam pelaksanaan sebuah kegiatan. Di kegiatan ini harus jelas tujuannya untuk apa. Yang pertama, Maulid diperingati sebagai lisyukri. Maulid diperingati karena lisyukri, bukan teguh syukri. Lisyukri. Apa itu lisyukri? Maulid diperingati dengan sekian banyak rangkaian kegiatan untuk mensyukuri. Apa yang kita syukuri? Allah memberikan kepada kita seorang rasul yang kita yakini walaupun kita tidak pernah berjumpa, yang kita yakini, kita imani walaupun kita tidak pernah mendengar ia mendapatkan wahyu Allah. Kita hanya mendapati, meyakini Rasulullah atas berita-berita yang disampaikan oleh orang terdahulu, para sahabat, turun ke tabi'in, turun kepada tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutakhirin, hingga sampai ke kita. Kita tidak pernah melihat Rasulullah. Dan kata Rasulullah, inilah satu umat yang Allah ya Rasulullah sangat rindukan. Kenapa ia rindukan kita sedangkan kita tidak pernah berjumpa? Karena iman kita adalah iman yang luar biasa. Sahabat beriman kepada Rasulullah melihat Rasul menerima wahyu. Sahabat beriman kepada Rasulullah ikut berjuang dengan Rasulullah. Sahabat beriman dengan Rasulullah ikut dalam proses penyebaran risalah Islam atau ad-din al-Islam. Sedangkan kita meyakini, beriman kepada Rasulullah tanpa itu semua, tapi kita beriman kepada beliau, maka kita adalah umat yang sangat dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka syukur atas lahirnya Rasulullah kita aplikasikan dengan kegiatan-kegiatan Maulid. Syukur kedanyono wajib. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu mensyukuri, kami tambah nikmat Allah. Jika kamu ingkari, kufur, maka azab kami sangat pedih. Orang tidak bersyukur atas dapatnya risalah dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, syukur. Bukan Maulid karena syukur. Nanti dulu saya kan. Alhamdulillah tuan kaji saja. Karena kantor di PD. Nah, tuan bahasa ibu bukan bahasa Aceh. Bahasa ibu adalah bahasa
ambolah udang waang kepiting. Ambolah yang kurang, yang lain anjir. Lama di awak, siksa di orang. Tuan dari Aceh Selatan, Bakongan. Di bahasa ibu, bahasa anak jamin. Tapi karena kata di video, bahasa Aceh, tanda tertutup di kapas. Tidak tertutup kapas ini makhrajnya ada yang Tunggu Muhammad betul makhrajnya. Karena kata 23 tahun. Lalu Tuan hadir di videonya sebagai DPU, sebagai daftar dari orang, karena dianggap sebagai masyarakat yang menentang Undang-Undang 45, dianggap sebagai separatis, sebagai pengkhianat. Kalau belum PD dan menetaplah di PD hingga mungkin mati pun di PD ya. Ikan asli PD, ini bahasa asli PD kan. Pertama syukuri ada kalanya dengan bersedekah, ada kalanya dengan berselawat, ada kalanya dengan mengisahkan kisah-kisah para rasul. Uronyo generasi hidayo kurang memahami sosok Rasulullah Muhammad sang yatim, yuk kurang dah pahami. Kenapa? Kita tidak bisa mensyukuri dan kisah-kisah Rasulullah sudah ditambah-tambah oleh sebahagian pendakwah. Jadi kisah Rasulullah sirah Nabawi sebenarnya adalah kisah sakral. Tidak boleh ditambah-tambah kisahnya. Harus pegah lagi nah. Ada yang ceramah bersanjih Rasulullah lahir karena perkawinan Aminah dengan Abdullah. Dikisahkan Abdullah dengan Aminah lagi orang cewek. Jangan menambah-nambah kisah Rasulullah. Kecuali yang menulis dalam sejarah sirah Nabawi. Hanya datang mah tak boleh tayo. Karena ditakutkan mengurangi nilai sakralnya kisah hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, maulid diperingati untuk disyukuri. Yang kedua, maulid diperingati untuk lil imdah. Apa itu lil imdah? Untuk memuji-muji Nabi. Belum nak dengar puja Nabi benar. Anta syamsun, anta badrun, anta nurul fauqa nuri, anta syamsun. Engkaulah matahari, anta badrun, engkaulah purnama, anta nurul fauqa nuri, engkau cahaya di atas cahaya. Munya sepintas tak baca, tak maknai makna mana anta syamsun, anta badrun, anta nurul fauqa nuri. Nyotayoka berlebihan. Kenurul Dahji itu sudah mengada-ngada. Bagaimana mungkin Nabi itu anta syamsun, engkau matahari, anta badrun, engkau rembulan, anta nurul fauqa nuri, engkau cahaya atas cahaya, engkau melebihi Allah lah. Itu kata mereka. Padahal puji-pujian kepada Nabi tidaklah selamanya mesti rasional. Halo, memuji, jangankan memuji Nabi, memuji kekasih mendang, memuji pasangan mendang, tidak selamanya perlu rasional. Bahkan ungkapan cinta itu buta. Urangnya kecinta buta. Yang mereka lihatlah sisi benarnya, mereka melupakan sisi kurangnya. Itu dengan sesama manusia, bukan dengan Rasul. Dengan manusia mandang ketika cinta lahir ungkapan-ungkapan yang irrasional. Nah, contoh siro urineng ya suami bak bandara untuk merantau Malaya tidak minta rezeki ini. Walaupun bukan lewat tua hujan batu di negeri sendiri mantang lebih hebat daripada hujan emas di negeri orang. Begitu gepulih di bandara. Gekun leo inang malakom bang kepergianmu setengah jiwaku melayang. Iyo
Bukti ada gua ke hana tempoyongan, han tengah mati. Tapi itu adalah ungkapan cinta. Kira ayah, kira mak tu pegah anak tua, anak buah hati, anak buah jatuh. Ada yang buah hati. Tapi ungkapan-ungkapan cinta kepada sesama kadang-kadang tidak rasional. Apalagi ungkapan cinta, puji-pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta nurul fawqa nuri. Engkau cahaya di atas cahaya. Pertanyaannya, mengapa kita diharuskan memuji Nabi? Orang jika tidak memuji, dia susah untuk mencintai. Nanti dia galak pasangan. Sapu hana yang kita puja wajib kan? Wajah petanggung lima, dompet kosong, pendidikan hana, sapuhan. Sembahyang tidak, mungkin dah cinta. Tanya ada sekalian, kahana mandung kan guna pak ikalan lego. Bahkan kata tak mungkin dengan bang bulan, lagak hana ni sembahyang, guna sembahyang. Bahkan harga katim kau dengan hiblan, padahal ji hana kaya akai go. Bahkan katim kau dengan hiblan hana hiu uman usaleh. Harga jual, nilai jual. Sembayang hana, hibidan, pendidikan rendah, idul hana, pengkan, sapul hana kumulan. Tengok. Maka memuji-muji Nabi nya bahagian karena cinta. Apa tanda cinta? Nak pun tanda cinta. Dalam kitab Minhaj, Imam Ghazali menyebutkan ada 4 tanda cinta. Yang dikasih cinta dengan bukan. Kadang si bohong. Tanda cinta pertama, baik itu cinta dengan manusia, apalagi dengan Allah dan Rasulnya. Orang yang mencintai pertama, dia mendahulukan undangan-undangan, panggilan-panggilan yang ia cintai ketimbang undangan-undangan orang lain. Jadi dia orang yang undangan mulut 5 pasti tajak pula yang paling tak cintai dari 5 roh yang mengundang. Tak ada cinta. Dia cinta kepada Allah dan tak dahulukan perintah Allah sembahyang. Dia cinta Rasulullah tak dahulukan sunnah Nabi. Kalau sunnah Nabi dia pegah-pegahkan kubur. Contoh sunnah Nabi paling kubur dan paling sering diabaikan. Makan menggunakan tangan, tidak menggunakan sendok. Bahkan kadang tengah ada pegah sunnah Nabi, tengah hanam sunnah Nabi. Tapi kan baju bubur becik jaro. Jangan no. Selama bisa makan dengan tangan, jaro hana sakit dan makanan kita banyak jaro, jangan gunakan sendok. Sendok yang milik ribuan orang. Tangan hanya milik gedayo, mungkin nak berpindah bangun anu, bangun pasangan, tidak lebih dari itu. Dan sunat liu jelati jari-jari ketika selesai makan. Ya sunnah Nabi, dah juga mau pegat kauri pangulai. Pegat kauri pangulai, watetro wa meja senek, jepi sarang dam rono. Jadi biasa ibu-ibu nya, biasa ibu-ibu ini berani lau. Watet buat kanuri go buat pesta walimah, segolom na jelah tamang bak pranbu, dia boleh bak pran senek. Yang ibu-ibu sarang dam jepi. Tidak mengikuti sunnah Rasulullah. Bapak beda yang ini, biasa lagi. Kadang-kadang kejepi teranda, dodoi teranda. Kita mengikuti sunnah Nabi yang ubud-ubud nilai. Kiban jeda pupuk sunnah Nabi, yaitu dengan cara mencintai Nabi. Kiban kita kenal Nabi untuk tak puji-puji. Maka tanda cinta pertama, mendahulukan panggilan undangan yang kita cintai. Yang kedua, tanda orang jatuh cinta dan mencintai, dia lebih suka menyebut nama yang ia cintai. Ni dia dengan galak tu. Hanai pegai kat dia. Nak lewat dalam. Bahkan orang yang mencintai sering menyebut nama yang ia cintai. Jika kita mencintai Allah, sering berzikir. Jika mencintai Nabi, sering menyebut-nyebut Nabi.
salawat namanya. Tapi menyahat tersebut nama mencintai. Namun nariro raja anu sakit koma. Namun kan bibina sakit hoi nujum tabib. Kehabis sebahagian separuh tabib di dalam kerajaannya untuk membangunkan anak agama putra mahkota yang dari koma yang panjang, tidak ada yang bisa. Maka dipanggillah para ulama. Wahai Syekh, nyo anak lur habis tabib kah untuk supaya dia sadar di koma golong na yang mampu. Mungkinkah wahai Syekh engkau dapat menyembuhkan putra mahkota ini? Wahai Syekh, yang menyembuhkan hanya Allah. Saya hanya bisa mengobati. Lalu kekelah Syekh, wahai raja, Cina tulis lihat kampung-kampung yang sering dilewati oleh putra mahkota. Tulislah kampung itu. Lalu tuliskan 10 orang wanita yang sering dia ucapkan, dia sebutkan. Gesahlah Pak Ampunyong mahkota kampung bulan, delima, ciri. Begitu truk Pak kampung ciri, terkejut. Udah sakit penuh. Lalu disebutlah nama-nama kita. Truk Wahid Fatimah, jagalah tu. Ternyata di dalam komanya sendiri, kitanya terikat dengan nama yang kita cintai. Dengan kampung yang dalamnya urang dan cintai. Maka menyebut-nyebut seseorang dalam waktu yang panjang dan sering dengan tanda cinta. Maka tanda cinta yang kedua, sering menyebut nama orang yang kita cintai. Yang ketiga, tanda cinta, kitanya suka berlama-lama dengan orang yang kita cintai. Anjing kalau orang cewek duduk pada lapangan bola, bang budak tiga nalung gadah betul. Bugah ba tarik nalung ni, bugah ba yang dia tajuk betul baru. Pokok lepas dua. Orang mencintainya, waktu panjang terasa singkat. Padahal kalian je punya, kau lapangan bola bagi duduknya. Bukan, karena tanda cinta yang ketiga adalah orang mencintai suka berlama-lama dengan yang ia cintai. Yang keempat tanda cinta, kita hanya ingin yang disukai, yang dicintai daripada redanya orang lain. Tiro ibu mengusuk baju jilbab kuning, baju kuning, gaun bawahnya kuning. Kena kejap pesta, kila kau, baiknya macam itu. Anak lagak-lagak, yang pasti ketukar. Bahkan kita yang penting adalah yang kita cintai itu setuju, reda, walaupun orang lain tidak senang melihatnya. Dia reda kepada Nabi sebagai sunnahnya, maka adalah ikuti, lakukan sunnah Nabi, diawali dengan hal-hal yang umum. Baju bunga jauh, pengen sendok, JP sarang tu, sampai sarang dah, makan sambil jalan, sambil duduk. Karena sunnah-sunnah Nabi itu tidak bisa dihidupkan yang besar kecuali dari yang kecil-kecil. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, siswa-siswi yang kami cintai. Yang kedua, Maulid diperingati lil imdah, untuk memuji-muji Nabi. Maka hana salah orang ke Nabi, anta syamsun, engkau itu matahari, engkau itu surya, anta badrun, engkau itu rembulan. Hana salah, karena orang mencintai pasti memuji, dan memuji tidak mesti rasional. Kemudian yang kelima, Maulid diperingati untuk talabul ilmi. Maulid diperingati untuk mendamah ilmu. Monya selesai Maulid, han mendamah ilmu. Nyoluh dakwah ceramah itu han mendamah ilmu. Berarti kurang manfaat daripada sebuah peringatan Maulid. Nyo ilmu bergaul lumrah. Pada remaja, adik kamu, siswa-siswi. Ternyata istilah mahram di dalam Islam adalah istilah untuk menyelamatkan, untuk membedakan siapa yang bisa bersama dengan siapa tidak boleh bersama dengan. Syekh Ali Tantawi di dalam suratnya untuk putrinya, ia nak darah. Syekh Ali Tantawi penulis produktif.
Dia adalah rum berkebangsaan Mesir. Seluruh pelosok-pelosok negeri kita membujuk pengajaran. Di tempat-tempat seminar sudah dia berikan pengetahuannya. Tapi di akhir ketika sudah usia sudah senja, ia menulis surat untuk putrinya. Kemudian suratnya dicetak oleh orang lain menjadi buku saku yang wajib atau yang dimiliki oleh setiap pelajar. Putra isi daripada surat Syekh Ali dan untuk putrinya dan berlaku untuk semua putri muslimah. Bukan Syekh Ali Tantawi, wahai putriku, serigala itu tidak pernah setia. Karena dalam cerita-cerita, dalam legenda-legenda, serigala itu hewan setia. Maka kata Syekh Ali, wahai putriku, serigala itu tidak pernah setia. Lalu dikisahkanlah oleh Syekh Al-Tantawi, wahai putriku, aku sering didatangi oleh penduduk Mesir, sering didatangi oleh uru-uru yang bermasalah. Ada satu kisah yang wahai putriku, engkau baca, engkau hayati, dan engkau jadikan sebagai sebuah pengalaman. Ditulislah suratnya, dikirim untuk putrinya, didapati legok, dicetak sehingga menjadi buku saku putra kisah dalam surat sang ayah Syekh Al-Tantawi untuk putrinya, wahai putriku, dulu di sebuah pelosok Mesir ada sepasang anak manusia bergaul bebas, tidak tahu rambu-rambu agama, tidak mengindahkan larangan-larangan Allah, tidak peduli dengan larangan Rasul. Akhirnya pergaulan muda-mudinya yang hanya terkontrol, akhirnya terjadilah kecelakaan. Yang punya motor memoto biasa penyotnya ke dalam, punya Honda mupok Honda penyotnya ke dalam. Tapi punya pemuda-pemudi, siswa dan siswi mupok penyotnya ke depan. Terjadilah kehamilan di luar nikah. Wateka mulai hamil ditipu legok. Sang wanita menolak mulai malai. Kalau pakai baju raya, baik kehamilan sudah mulai 3, 4, 5 bulan. Lalu jawab karena malai tinggal yang pun. Kita surahkan di Aceh sampai Mesir, Kisah Mesir. Lalu gejaklah ubanda anak kamu. Gejak ubanda karena mana kampung telah menghamili anak kau. Gejak ubanda Aceh. Uro gejak kuliah fakultas hukum malah ikut pada yang. Sedangkan si cewek dia hidup di dalam rumah hang tebit-tebit karena hamil merdeka. Ketika anak kalahi ken Ali Syekh Al-Tantawi, dia dicemooh oleh masyarakat, dicoklah bayi merah di kota Banda Aceh. Hari-hari ibu muda yang malang membesarkan buah hatinya, hasil cinta terlarangnya. Lalu pelan-pelan animenya beranjak setahun, 2 tahun, 3 tahun, hingga usia 6 tahun terjadilah pencurian di sebuah mall. Mbak mall kena di TV di drop diserahkan ke polisi hingga sampailah ke pengadilan. Ketika ibu muda dengan putranya 6 tahun didudukkan di kursi di pengadilan, gedaya oleh hakim muda, wahai ibu, mengapa engkau mencuri? Ini Mesir bukan? Mesir. Lepanti asuhan. Banyak orang yang akan mengayomi pemerintah di depan untuk mengayomi urun terlantar, fakir miskin, urun-urun yang tidak kemana harus minta perlindungan. Pupasai, terjadi pencurian ini. Sang ibu di sisi anak agama yang malang menatap wajah hakim dengan senyum.
Hakim bertanya kembali, wahai ibu, mengapa engkau mencuri? Ini negeri yang kaya, nah kantor sosial, nah panti asuhan, kebun aja mencuri. Si ibu ini tetap dia tidak menjawab. Dia melihat tatapan hakim dengan nanar. Lalu hakim muda bertanya kembali, wahai ibu, mengapa engkau mencuri? Rupanya gadah kesabaran ibu Uno. Wahai hakim yang mulia, aku mencuri karena kamu. Hakim menjadi bingung. Urusan raja mencuri karena lo? Itu mustahil. Coba Tuan Hakim yang mulia mengingat 6 tahun yang lalu. Engkau pernah meninggalkan benih di luar nikah. Dan inilah hasilnya. Ini adalah putra kita Hakim. Watian Hakim ditibir dalam ruang yang pulasi. Maka takut reputasinya bermasalah. Dia bisa dipecat sebagai hakim muda karena masa lalu dia adalah telah menzalimi seorang wanita. Meninggalkan ia dalam hamil luar nikah. Rupanya hakim muda cara sidang juga diperiksa. Lalu ia memanggil dokter jiwa di lembaga pengadilan. Pak, iron kena hak terbit surat orang sehat jiwa atau kena sehat. Ya, kalian berdulun mereka berdurun. Putra, nehoi ibu kuno terdakwa tersangka. Konsul siat diagnosa, lian terbit surat buat ibunya hanapan. Tapi dia menyalahi sumpah jabatan. Sumpah pokok ibu gak ada menghandap masalah kanji oleh dokter jiwa Uno dengan terpaksa. Gehoilah ibu Uno, pura-pura diagnosa, lalu debitlah surat bahwa tersangkanya mengalami gangguan jiwa. Lalu kata Hakim Dauno, seluruh peserta hadirin, sidang tidak dilanjutkan karena hasil pemeriksaan dokter jiwa ibu ini bermasalah mentalnya. Betullah pandai bahwa ibunya perlu pertama harus jiwa dan anaknya masukkan kepada asuhan karena ibunya gila. Bahkan yang dilakukan untuk menyelamatkan karirnya memang benihnya. Lalu ibu ini meronta-ronta, dimasukkan ke dalam sakit jiwa pada dia tidak sakit jiwa. Anaknya dipisahkan dari ibunya, dimasukkan panti asuhan karena dianggap ibunya sudah gila. Yang ingin saya sampaikan kepada adik-adik saya yang wanitanya dilihat masa lalunya, urang agamnya dilihat masa depan. Artinya apa? Dekedi anak agam kahalah no, lalu dia kena aja ke hakim. Dia buat yang menunggu di wow kampung, di agam, di gagal pakai lagi purbah cuma. Apa kata orang kampung? Alhamdulillah, tiganya kagak kai timbang bang, kai timdeng imum kaji purbah. Dilupakan masa gelapnya, dilupakan kesalahannya oleh masyarakat, tapi tidak untuk cewek. Nyawrina muno yang mudina muno kalahian itu nikah kagak taubat dengan taubatan nasuha. Allah kau ampun, pakaiannya sudah pakai mikat, roknya sudah menyeser ke tanah, lewat kampung putai ke nengok. Dah salut lagi apa? Nak berawai rok kena. Wanita itu dikenang masa lalunya, laki-laki itu dilihat masa depannya. Maka kata hadik lo yang ini bepatih kecerape-cerapean. Tidak ada persahabatan lawan jenis. Ingat, tidak ada pertemanan yang hakiki dalam lawan jenis. Beda hai dua kata ego, lunyo sahabat karib. Hana sahabat agama inong. Yang na sahabat inong tapi inong, agam tapi agam. Bahkan ada di sekalian, dalam Islam mengajarkan Quran mendam tidak boleh ustadz dengan santri dalam ruang tertutup. Ini supaya konsentrasi purno katanya kan, dalam ruang mendam purno Quran. Yang darah itu mau belah minit Quran dah baca, minit ke-17 kaitan Quran. Itu benar. Itu benar.
Maka ada dia nampak pedih lah. Dia tengok kalau kaku ni ada. Hana ni ada. Atau sebaliknya, kalau kaku anggap lagi bang, tidak boleh dianggap. Bang kan kau. Jadi wanitanya sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang akan mengenang. Wanita itu dikenang masa lalunya, laki-laki dilihat masa depannya. Maka berhati-hati orang agama. Mandum serigala. Kata Syekh Al-Dawi, sesungguhnya serigala itu tidak masuk rumahmu, hai putriku, kecuali engkau membuka pintunya dan membuka jendelanya. Artinya mau tayo inang yang dilecehkan oleh anak agam, kadang karena kata juk lampu hijau. 3 dirayu, 2 pak tayo. Lega pak anak agam, 3 ke pak tayo. 3 yuk bapak, oleh anak agam, 3 tusuk lidah tayo. Akhirnya ketika terjadi musibah, yang paling malang dan yang paling dikorban adalah kaum wanita. Maka berhati-hati. Nah, dengar yang jangan dia pedih anak. Dibekak jak gini lu bro tu kan lagi keluarga. Pedih. Bohong semua. Karena tuan ingat, awal tuan sebagai penyidik Pak Kantu Wilayatul Hisbah. Lu awal WH. Udah masyarakat ini pindah tato. Ujung-ujung tanya pekan, Pak pun mengenal. Duduk aku mau. Dia gemuk, ilon hana sengaja. Dia adalah kecelakaan. Ya kecelakaan ni kau mengkaradang. Karena atanya hancur tak ubah jak WC. Hana orang hamil ubah rumah kehamilan. Nyonya ubah rumah tak mengandung hana. Ho jak me. Uragam kali kai. Ya demo. Nah, maka hati-hati ada. Pakal pegah karena data yang mendapati pergaulan bebas yang berakibat kepada kerugian pihak Urinau sangat tinggi di Kabupaten Bidiau. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, yang kedua, peringatan Maulid fungsi kelai talabul ilmi. Putra talabul ilmi untuk tak tuntut ilmu. Ilmu gedanya supaya god. Di dalam Islam, di dalam kamus Aceh, na istilah guna hati. Ada dengar guna hati? Yang hana dalam kamus kedokteran guna hati. Hana dalam kamus sains guna hati. Tapi kenapa ada istilah guna hati? Nyolong ceritakan sebuah kisah. Ternyata kebaikannya bersumber buat makanan yang alu benda ini dengar. Yang cewek benda ini dengar. Dulu ada seorang pemuda, nama pemudanya adalah Juwaini. Sonani Juwaini. Nama lengkapnya Muhammad Al-Juwaini. Wadahnya hari-hari menteng lajang datang ke rumah ulama, rupanya diundang. Kemudian diundang Muhammad Juwaini untuk menggandakan kitab para ulama. Putra menggandakannya. Jamun hana percetakan, hana fotokopi. Selesai ulama menulis satu kitab, gohoilah Muhammad Juwaini. Muhammad Juwaini tulis dabah lagi. Kenapa dipilih Muhammad Juwaini? Dia grammar bahasa Arabnya bagus, ingatannya kuat, dan tulisan Arabnya bagus. Dia tulis sebuah kitab lama, dijuklah honornya. Ayo kadang-kadang nanti mengajarkan dia yang baktiukan honor, horor, horornya. Jadi tapi buat tulisan tu laki dan bagi nggak boleh. Tapi jangan kena nasibnya. Dan tuan itu tu honor dengan penghasilan sebulan 50.000. 50 rupiah Pak SD. Selama itu tu. Aduh benar-benar hilotakan. Yang hanya itu si 12 bulan, 3 bulan. Karena 1 bulan Ramadan hanya itu. 1 bulan tu berada. Jadi dalam tahun 10 bulan, dalam 10 bulan 50 rupiah. 50 kali 10, 50 kali 10 tahun.
gaji dia 5 juta selama 5 tahun. Watayan honor sekaligus horor, menakutkan coba. Tapi berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang. Yang ya kau nak, berakit-rakit dahulu, berenang-renang kemudian, bersakit-sakit dahulu, senang tak pernah datang. Tapi nah, setelah ia kumpulkan honor menulis kitab para ulama, cukup untuk jenama menikah. Jina ku head menikah. Aduh kan jenama menikah. Juta jodoh ni membelah banyak kakek mati 10 banyak 57 juta golong kedua golongnya golong ni maka adik turunkan mahar yang penting mahar itu murah bukan murahan, arti murah pun terpenuhi. Nah setelah cukup peng gemenikahlah Muhammad Ajwani non anak darah tabuh kampung. Kan tabuh kampung orang menikahnya juga. Masih tabuh kampung kayaknya. Setelah pernikahan 2 tahun, tamang geledon lahirlah hero anu agam balsabuh agam. Gebuhnan le Muhammad Ajwani anu ngenyan Abdul Malik. Sona Abdul Malik. Ketika anak tu kalah, dia punguh ini kepingat Pak Endang tu. Tidak jak kerja, dek. Apapun yang terjadi di Golon, bertajuk ke anak dayo sesuatu yang tidak pasti halal. God kewinang. Punguh jak kerja kelam, dek. Jangan pernah engkau berikan kepada putra dayo sesuatu yang anak pasti halal. God. Dia punguh pehakun God. Rap-rap payah pasang mesin God, jud. Karena pesan satu-satunya setiap pagi, jangan berikan kepada putra kita sesuatu yang tidak pasti halal. Malang tak bisa ditolak. Bulan Muhammad Abdul Malik datanglah sakit ibunya. Mak Abdul Malik atau isteri Muhammad Ajwani sakit. Bulan sakit hana boleh. Rupanya punya ibu yang menyusui sakit berat mempengaruhi debit air susu, sehingga kadang nabunguh menyusui cauro hana nyena cauro hana malam, bahkan seharian hana asli bakal sakit mak ni. Pada suatu hari menjelang siang rarap dehu lagi dikitlah Muhammad Abdul Malik tangisan bayi laki-laki kedengaran seluruh pelosok kampung, menyayat hati hingga teruklah tangisan Abdul Malik si bayi malang urumoh siro saudagar kaya di rumahnya namiatnya sedang menyusui anak majikannya. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang pernah melahirkan, tak dengar su tangisan bayinya terketuh hati untuk tak kalah untuk tak bantu. Selesai ia menyusui anak majikannya, anak majikan gedebitlah kian, langkah demi langkah ia menuju sumber suara tangisan. Sedik punya sedik, ternyata tangisan bayi penuh dari rumah ulama besar Muhammad Al-Juwaini. Ujaklah teruk pintu ujuk salim. Assalamualaikum. Hantu Saud. Tolong. Assalamualaikum. Hantu Saud. Dalam Islam, apabila dia memberi salam, setelah memberi salam di pintu rumah orang, lalu belakangilah rumahnya. Tahu itu? Assalamualaikum, dia pergi ke rumah kau. Bahkan baik dah pergi, kadang bongkar itu terkejut tu. Kadang penampilnya hanya pahlaw. Di kampung nan kemenan, menyelega di ke kok hana tu pintu jendela itu. Pintu likur dia minta, tak boleh jaga itu haram hukumnya. Lega je salim, hana sahut pulanglah, nanti tak lagi. Di Bandung punya lega komite hana tersebut jendela kok punaron semua dah jendela hana tak respon pintu likur kok boleh tak boleh. Nah setelah 2 kali kita mah kata Assalamualaikum lah lemak Abdul Malik. Waalaikumsalam. Buka pintu, rumpuklah sinamit dengan sang ibu yang sakit yang tidak menyusui anaknya.
Gedaya namin no hai ka akan tinya imo dari mulai belum ngoh kalau dengar tapi yo patak imo. Lo sakit di kapatu bulan lagi sehingga hana asi menyena buklam hana bungo hana lehu nyu buklam kan tansu umun pai hal yang na lo tengah menyusui bayi majikan jid lematu gatat ke sana hati jok lah ambil malik dipinak dalam lungung namin bunuh lalu menyusui lah ia sedang lazat nikmat ia menyusui ambil malik bunuh bak sironamin pulanglah sang ayah Muhammad Al-Juwaini. Kau itu. Assalamualaikum. Musiga tu antara namit dengan inang rong. Waalaikumsalam. Urah itu dikejut tu. Kekalan pemandangan bahwa bayi kesayangannya, putra kesayangannya sedang menyusui bak Firaun namit. Murkalah ia. Bengih ulama bengih bimpak wajah punya ayah saya bunga ipo kaca ipo piring ilap dinelar le pintu tetapi punya ulama dia bunga putih bak muka menteng ya kadang-kadang tidak merusak ulama bunga karena dia bunga al-ghadabu minasyaitan bunga syaitan syaitan khuliqa minan nar syaitan yang diciptakan dari api apabila kau marah falyatawadda hendaklah kamu berwudu bahkan Nabi kebegah menjadi tak ada bunga dia dua punya taduk bunga hiu punya mantang cita bunga berwudu lah leh berwudu hana kata bunga murno balik cara berwudu begitu wajah yang dipasang hana galak itu kekun le namit aika sang ayah tigam hana galak don susui anu kerana yang kadang wajahnya hana kim biasa di gua remeh tapi yang ketiga dekat kau kejauh pulang ni pak lo kejauhlah pulang baik lalu pulanglah sang Nabi benar wate ketipit gejeng le Muhammad Juwaini le ayah no kala tapi gadah Nabi nyoba tikungan jalan kampung kejauh laju anu agama no yang bantrau mentang suwi gedenteng ule uyuk akibat gejulok jarau kata hingga bahasa ulak balik ulak entah beda ulak susu ya bro kekun le ni hai bang merampat jalan anu gunakan kagrak nyokam rumpong tu kan kundi uleu yuk akibat nilek-lek dari ku habis ulak anu bunyi peram rampat apa lagi ipini nak merampok kalau tuan pondok ini dikerja tu na urang wate ke kuah makanan malam terus pintu kecok itu cok apa betul ni tahu yo ino nam tangnya nah cik rumah anis lima kau lagi urus rumah pakai yang tipu kena malam juk gok fogok benar usoda betul kekun lain nang peran merampok bang pakan anak nak sundi ulai yuk apa yang merampok ni nanti di Islam mikir kan merampok dia bunuh lu pegah pak kata beda yuk kali tayo sesuatu yang hana halu yang hana pasti halu hai bukan ada susu asi hai bang karena ina Muhammad Juwaini yang alim cik sama kayak memberat beli mengian lun baca lantak bang hana yang pegah surah ulama bahwa asinya hana jelas suci hana jelas halu hana dengar betul tapi persoalan ni gata hang gata depu lagi lun tu hai sama ada malam dia asinya kena ni monya ibu yang menyusui gejak gede kutuk buat tempat es tetap asi hanaki sebab dikira dia tajak dia kutuk dia urin yang menyusui tak kira ibu mana ada tajak buat tempat yang paling semua mucai dia hanju hebat tak asinya truk waro ni bangkan berah hana pasti halu kekelah dia tu hari nyo yang susu namit ya namitnya nau rumpoi majikan apakah ada kepastian namit ilake idin bak tuan ni ya juk susu dia oh yang hana pasti halu entah dia ulak lah no karena hana pasti halu nyan mentang para ulama hindari idayah purdete dari uram ke tahun itu rumpok dah macam tu ladung hampir je jok saya serpikati rupanya bapak ibu bapak kepala madrasah
Sistem bekerja kan kalau monya gaji si bulan 10 juta. Tak kerja lagi gaji 8 juta. Yang kali lebih haji dia. Allah begitu cok 2 juta lebih no. Sakit anu mati limo tiba-tiba sakit itu hampir 4 juta, 2 juta aja. Bahkan gaji 10 juta, kerja lagi 8 juta, 2 juta kelebihan je, gecok oleh Allah. Gecok sakit lah kau, sakit anu, tepuk je. Sebaliknya nak urut, gaji 10 juta, kerja lagi gaji 15 juta, hampir 10 juta. Allah bertama, gimana cara bertama? Dia akur dengan keluarga, anak tu mati, tetangga god, budaya hot ajak remeh kau, teman banyak, hati tentang, wadah tak langsung dengan aja. Karena harta yang banyak, jet double spring bag yang harga 70 juta, dengan bank. Tapi bank hanya jet double spring bag yang high, bank hanya double dengan mangan dengan bank. Bank je tablo makanan yang mahal, tapi bank hanya tablo makan. Monya makanan mangan je tablo, tapi dapat cukup mangan yang hanya tablo dengan bank. Makanan cukup mangan dua resto tak pesan. Ayam kaya. Artinya apa? Monya tak kerja tayo lebih le dari gaji, maka Allah ditambah kebahagiaan tayo. Monya tak kerja hang sesuai ngaji guru, gecok pulang kelebihan Allah dan sakit dengan musibah dan sebagainya. Maka dukun le Muhammad Juwaini, maka baik tajuk kerana tayo sesuatu yang hana pasti hal. Singkat cerita, Abdul Malik yang anak yang pernah disendi wilayah, pernah diglek-glek rekung hingga muntah susu daripada Namin, menjadi tiro ulama raya dan salah tiro Gure Al-Ghazali dengan gelar Imamul Haramain Abdul Malik Al-Juwaini, imam dua boh tanah harum Mekah Madinah. Sonangan Abdul Malik, apa gelarnya? Imamul Haramain, Imam Haramain. Kita fikir berumpuk nan Imam Haramain. Nah, wadah yang semua wadah yang kamalim tu kaya hana kejak ni tahu tersebut. Karena menurut urung ilmu le macam ada adik ibu na ilmu urung lagi tamsilan iya, na ilmu lagi iya ujian ho kejak siram ilmu kepada lingkungan. Yang kedua na ilmu lagi imon, hanya kita hormon terus urung yang cocok ilmu urung kejak apa buta kejak apa yang cocok ilmu nya ilmu kalage mon hana kejak tahu dia kata urut yang jemput. Yang kelena ilmu lagi IPDAM monya nada bayu IPBI handa bayu IPDA. Jadi ilmu macam mana? Na ilmu urut lagi IPDAM nada bayu rekening kita biar. Na ilmu lagi imon hana habis. Na ilmu lagi ujian habis terus. Jadi tahu mohon kepada Allah na ilmu lagi ilmu IPDAM. Ini tu bayang blok saja mahal ya ni. Lalu ketika kita buat urut macam-macam temannya. Nah, lama je saklim urut temannya, pakai kedayang bak urai hancur ke. Urai nyok di hukum dijelaskan. God pertanyaannya. Yang kedua, nah urut temannya bak saklim kan hancur ke. God kedayang. Muya yang pegang hanya yakin kau. Hanya tanya leron ni. Noh hang tanya hang pun atur kata-kata apalagi nunjuk min ke God tu. Kita yang lihat, dia kedayang ke God juga baik. Yang kelena pertanyaan bebut. Pertanyaannya untuk hindi urut lain. Temannya whatever Salim, pertanyaan untuk kita jumpa kau. Nya hana god. Nah yang keput belum pernah terjadi. Yang keput tanya treure. Pertanyaan untuk menguji guru. Lalu sumber sebuah tempat nanti Masjid Quba Al-Munawwarah dari Lajang sampai Furonyo. Sekitar mungkin 15 tahun lalu. Tiba-tiba tengah membuat baru 2 minit, truk siro jamaah yang hanalun kenal. Karena punya jamaah harus tetap dan turi hanan turinan, wajah dan turi. Yo samu safir. Baru dah baca kitab 2 baris. Gede eroknya. Urai. Yuna pertanyaan apa? Penting tak? Oh silakan. Menyata semayang di luar Ka'bah kan tak hadap Ka'bah. Yo sebagai kiblat.
Mami datang mau lang Kaabah ho dah hadap. Oh setiap bulan punya lang Kaabah ho je dah hadap paling ngot bak pojok Kaabah. Ku so lagi butuh dengu lagi dia oh. Dia hanya train udang. Aknya celaka lah ulangnya, yang train dengu. Yang kedua namanya kontre urek. Butuh sini kau, bumpeh kau. Nah, Muhammad Al-Juwaini, Abdul Malik Al-Juwaini menurut tengah sebut macam namanya. Mungkin dengan wate kami kedua tu. Kedua kalau betul mungkin. Nabi punya mungkin kerana punya dua atau berutu. Begitu mungkin kaitan kekendeng pada jamaahnya. Wahai jamaah mendu, idun benar tengah mungkin. Namun sesungguhnya mungkin nya adalah sisa-sisa susu yang Hanabi dimuntahkan oleh bayi. Akan benar, ternyata makanan yang Hana pasti hadir apalagi pasti hadir nyatkan mengganggu IQ tayo. Walaupun tak pajuh yang hadir, tak puas yang hadir, menyelam makanannya, na bersehat 5 sempurna, pasti tayo cerdas. Tetapi dalam Islam cerdasnya kan nomor wahid. Dalam Islam yang perledat adalah akhlakul karimah. Akhlak ini kan urunnya karakter loh. Kan ilmu ini. Karena orang yang paling tinggi pengetahuan kadang paling jahat. Punya orang pendidikan rendah dan itu paling kambing ada dalam kampung, manok, itik pelati, itik amha. Tapi punya orang tinggi pendidikan, S1, S2, yang 3 mencuba miliar. Cuma itu komputer hanya pakai melingging. Hanya menggeser-geser angka. Maka dalam Islamnya lebih penting God baru cara. Maka untuk Godnya perlu tayo tapajuh yang halil supaya tujuan Nabi Quran untuk liutamima makhluk untuk perbaiki akhlak kita yang mutamah God dengan tak peringati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuku-tuku sekalian, mina ayah, siswa-siswi yang Tuhan hormati. Yang terakhir, Maulid diperingati untuk lil uswah. Lil uswahnya untuk menjadi contoh. Nah, orang memberi contoh itu semua bisa. Lonjik contoh, urun lonjik contoh. Tapi yang susah menjadi contoh. Uronyo, kitanya bangga dengan Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, apakah kita yang sudah menjadi umat yang rahmatan lil alamin? Dalam fikih, dalam bab istinja, dalam bab qada hajat, juga harim qada hajat ba umpung hidung, harim qada hajat ba umpung berungkung. Karena Islamnya untuk manusia mentang rahmatnya, tapi rahmatan lil alamin. Pertanyaannya, apakah kita yang uronyo umat yang rahmatan atau umat yang laknatan? Lonjak kuno dari gigil pesisir. Truk kuno sekian banyak persimpangan jalan dan sekian banyak rantau-rantau di hanarumu dibaru berserak-serak. Cukup jai kabulayo nyen pimpus gunung-gunung kai titik ayunan. Apakah tayo tak begah itu sebagai agama rahmatan sedangkan jadi umat-umat yang laknat juga membuang sampah berserak. Bahkan lah Ramadan lu kala urus subuh segala azan subuh kagiat tenteng bu giat dia berjalan nyen uro puasa mampu ile malam tarawih cah ini wa subuh ka berjalan ijid ke Islam rahmatannya. Sedangkan Rasulullah diutus untuk rahmatan lil alamin. Maka jadikanlah diri tayo sebagai contoh, bukan sebatas memberi contoh. Lil uswah. Dalam sehari dalam kepercayaan contoh. Tapi juga makanan hana tu sampah cok kemasannya tak nanti. Jangan buang sampah masyarakat. Uronyo mungkin golongna efek yang lain dengan brumnya. Tapi ini penting, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun yang akan datang, brum yang mulai takik sembarangan, berserak-serak di tepi jalan, nyo akan menjadi wabah yang mematikan bagi generasi yang akan datang. Di samping beg yang menyengat, akan lahir penyakit-penyakit baru. Penyakit uronyo semakin canggih ilmu kedokteran, semakin canggih nama penyakit. Nama penyakit pun lagak.
epilepsi. Yung pun kala punan darah yang rupaya kan kumapui. Mandi punan lah ada. Virus ni, nyo bakal mandu. Tanya nyo hanjit ni ke uswah, hanjit ni ke contoh bagi orang lain. Tapi memberikan contoh kau jarang ni. Harus menut, tak menut, tajam ni. Yang paling penting bukan memberi contoh, tapi menjadi contoh. Contoh saya, karena orang yang juga menyekena semana muda, baik muda ni tenang teruk, danyo ni tak ter. Artinya apa? Mulailah tidak binafsi, mulai dari draw tayo. Kebersihan, sikap, karakter. Itu karakter dia menulis sih pak profil macam tidak, bukan? Menulis ni. Dua dinas pendidikan, karena dua dinas pendidikan melarang orang di hari pertama sekolah, ilun sebalik di orang di hari pertama sekolah. Pakot setiap siswa yang itu umur hula, truk madrasah, dia bukan tamu itu, tapi tuan rumah. Tayo kerja kuliah itu tuan rumah. Artinya tayolah yang membersihkan lingkungan untuk diri sendiri. Beda anggap dia siswa barunya sebagai pendatang, bukan tamu tayo. Tayo adalah tuan rumah. Kailan ko tayo gol tayo ngauru intinya hanya aturan habi aturan menjadi uswah, menjadi contoh yang baik. Hadirin dan hadirat siswa-siswi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan perkaranya tujuan Maulid yaitu untuk mensyukuri karya Allah mengutus Rasulullah. Yang kedua, indah puja-puja Nabi dalam selawat kita. Kemudian yang ketiga, lil talabul ilmi, untuk mutamah pengetahuan. Merasa dengan ceramah singkatnya mutamah melabuh pengetahuan. Dan yang terakhir, jadikanlah kita menjadi uswah hasanah di rumah tangga, di lingkungan, di sekolah, di mana-mana pun jadikan diri tayo sebagai uswah. Mungkin demikian sebelum tutup, mari sama-sama kita baca doa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karimun halimun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma ighfir lana dhunubana كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا محول الأحوال حول حالنا إلى أحسن الأحوال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي بالمصطفى نعم قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Sampaikanlah cita kami dengan berkat Nabi pilihan. Ampunkanlah dosa kami dengan murahmu wahai Tuhan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sampaikanlah cita kami
dengan berkat Nabi pilihan, ampunkanlah dosa kami dengan murahmu wahai Tuhan. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'ina. Sallallahu wa sallama ala nabi sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Demikianlah ceramah singkatnya. Jika ada kebenaran dalam penyampaian Tuhan, sungguh kebenarannya dari Allah Ta'ala. Jika ada keliru apalagi salah, pastikan keliru salahnya dari kebodohan Tuhan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.